Rumah tanggaku yang semula harmonis selama 5 tahun menjadi kandas. Setelah diceraikan suami dan diusir ibu mertua, aku permalukan mereka dan aku buat mereka semua menyesal. Setelah aku sukses dan berhasil menjadi miliuner. Namaku Arlina. Aku adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan kesederhanaan. 5 tahun yang lalu, aku menikah dengan pria yang kucintai, seseorang yang dulu kuanggap sebagai pelindung dan penyemangat hidupku. Namanya Damar, pria yang kukenal sejak masa kuliah, yang membuatku percaya bahwa cinta sejati memang ada. Kami membangun rumah tangga dengan penuh perjuangan. Awal pernikahan kami bukanlah hal yang mudah, tetapi aku selalu yakin bahwa dengan kebersamaan, semua rintangan bisa dilewati. Aku bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil, sementara Damar seorang pegawai di kantor pemerintahan. Gajinya memang tak seberapa, tapi kami tetap bertahan, saling melengkapi dalam suka maupun duka. Di awal pernikahan, kami tinggal di rumah sederhana yang dibeli dari tabungan bersama. Rumah itu kecil, tapi penuh kebahagiaan. Setiap sudutnya menyimpan kenangan manis, dari ruang tamu tempat kami berbincang hingga dapur tempat aku menyiapkan makan malam kesukaan Damar. Ibu mertuaku, Bu Ratri, sejak awal memang tidak pernah benar-benar menyukaiku. Menurutnya, aku bukan menantu yang pantas untuk Damar. Aku berasal dari keluarga biasa, tanpa harta, tanpa nama besar. Sejak hari pertama pernikahan kami, dia selalu mencari-cari celah untuk merendahkanku. Perempuan macam apa yang cuma kerja di perusahaan kecil? Kamu pikir bisa bahagiakan suami kamu dengan gaji pas-pasan? Ucapnya suatu hari, saat aku sedang mencuci piring di rumahnya. Aku hanya bisa diam, menahan rasa sakit di hatiku. Aku tak ingin memperburuk keadaan, apalagi membuat Damar terjebak di antara aku dan ibunya. Aku memilih untuk bersabar, berpikir bahwa selama aku dan Damar saling mencintai, semua bisa dihadapi. Namun, perlahan-lahan, aku mulai menyadari sesuatu. Damar, yang dulu begitu hangat dan penuh perhatian, mulai berubah. Dia sering pulang larut malam, lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibunya daripada denganku. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, dia selalu beralasan lelah atau sibuk dengan pekerjaannya. Aku masih bertahan, mencoba menjaga rumah tangga ini tetap utuh. Aku percaya bahwa kesetiaan dan cinta akan menang di atas segalanya. Tapi aku salah. Itu bagian pembukaan novelnya. Bagaimana menurutmu? Aku bisa melanjutkan dengan lebih banyak detail tentang kehidupan mereka sebelum masuk ke konflik utama. Aku terus menjalani hari-hari seperti biasa, berusaha menutup mata terhadap perubahan sikap Damar dan cibiran ibu mertuaku. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku selalu memastikan Damar mendapat makanan yang cukup sebelum berangkat kerja. "Mas, sarapannya sudah siap," ucapku lembut sambil meletakkan piring berisi nasi goreng kesukaannya di meja makan. Damar hanya melirik sekilas, lalu menghela napas. "Nggak sempat, Lin. Aku buru-buru. Ada rapat pagi ini." Aku menelan kecewa yang mulai terasa semakin sering. Dulu, dia selalu menyempatkan waktu untuk sarapan bersamaku, mengobrol ringan sebelum berangkat. Sekarang, ia lebih sering terburu-buru, seolah keberadaanku tak lagi penting. Aku mencoba menguatkan hati dan tidak mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Mungkin memang benar dia sibuk. Mungkin juga pikirannya sedang penuh dengan urusan pekerjaan. Aku tidak ingin berprasangka buruk. Sore harinya, aku pulang kerja lebih dulu dan langsung mulai memasak untuk makan malam. Aku ingin membuat sesuatu yang spesial, berharap bisa menghangatkan suasana di rumah kami. Aku memilih menu sup ayam dan tumis sayur, makanan favorit Damar. Aku menata meja dengan rapi, menunggu suamiku pulang.
Tapi malam semakin larut, dan Damar belum juga tiba. Aku mencoba menghubunginya, namun panggilanku tak dijawab. Aku mengirim pesan, sekadar menanyakan apakah dia baik-baik saja, tapi tak ada balasan. Aku duduk di ruang tamu dengan perasaan resah. Lalu pintu terbuka, dan Damar masuk dengan wajah lelah. Bau parfum asing tercium samar dari tubuhnya. Aku menatapnya dengan ragu, tapi memilih untuk menahan pertanyaan di tenggorokanku. "Kamu sudah makan, Mas?" tanyaku, mencoba bersikap biasa. Damar mengangguk pelan. "Udah, tadi makan di luar sama teman kantor." Aku tersenyum kecil, meskipun di dalam hati ada sesuatu yang terasa mengganjal. Aku tahu Damar sering makan di luar, tapi ada perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Aku tidak ingin langsung menuduh atau berpikir buruk. Aku masih ingin percaya bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Namun, aku tidak bisa memungkiri bahwa ada jarak yang semakin besar antara kami. Seiring berjalannya waktu, sikap Damar semakin berubah. Dia semakin jarang berbicara denganku, semakin sering pulang larut. Bahkan, akhir pekan yang dulu kami habiskan bersama, kini lebih sering ia gunakan untuk pergi entah kemana. Aku ingin percaya bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Aku ingin berpikir bahwa ini hanya fase sulit dalam pernikahan kami. Tapi, jauh di dalam hati, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Hari demi hari berlalu dengan perubahan kecil yang semakin terasa besar. Damar semakin menjauh, dan aku semakin terjebak dalam kesendirian di rumah ini. Setiap pagi, aku masih menyiapkan sarapan untuknya meskipun seringkali tak tersentuh. Aku masih mencuci dan menyetrika pakaian kerjanya, memastikan kemejanya selalu rapi dan wangi. Aku masih menjaga rumah ini tetap bersih dan nyaman, berharap bisa mempertahankan keharmonisan yang dulu kami miliki. Tapi semua usahaku terasa sia-sia. Malam itu, aku kembali duduk di meja makan, menunggu suamiku pulang seperti biasanya. Namun, hingga jam 11 malam, Damar belum juga tiba. Aku mencoba menghubunginya, tetapi panggilanku hanya masuk ke kotak suara. Aku mulai gelisah, tetapi juga lelah. Ini bukan pertama kalinya dia pulang larut tanpa memberi kabar. Aku melangkah ke kamar dan mencoba tidur, tapi rasa cemas terus mengganggu pikiranku. Aku terbangun berulang kali, berharap mendengar suara pintu terbuka, tetapi rumah tetap sunyi. Pukul 2 dini hari, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku segera bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Pintu terbuka, dan Damar masuk dengan langkah gontai. Matanya merah, rambutnya sedikit berantakan. Aku bisa mencium bau alkohol yang samar dari tubuhnya. Aku menatapnya dengan campuran emosi, cemas, marah, kecewa. "Dari mana saja, Mas? Kenapa nggak jawab teleponku?" tanyaku dengan suara bergetar menahan perasaan yang sesak di dadaku. Damar mendesah, melepas jasnya dan melemparkannya ke sofa. "Aku capek, Lin. Nggak usah ribet tanya-tanya. Tapi aku khawatir, Mas. Kamu pulang makin malam, bahkan kadang nggak pulang. Aku ini istri kamu, wajar kalau aku bertanya." Ucapku, berusaha menjaga nada suaraku agar tetap tenang. Dia menatapku dengan sorot mata yang asing, seolah aku adalah beban yang mengganggu ketenangannya. "Aku udah besar, Arlina. Aku tahu apa yang aku lakukan. Nggak perlu kamu atur." Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Ini bukan Damar yang ku kenal. Ini bukan suami yang dulu selalu pulang tepat waktu dan memelukku dengan hangat setiap kali ia pulang kerja. Aku ingin menangis, ingin berteriak, tapi aku menahan semuanya. Aku hanya diam, membiarkannya berjalan ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tahu, pertengkaran tak akan menyelesaikan apapun. Namun,
Keesokan harinya, luka di hatiku semakin dalam. Aku baru saja sampai di kantor ketika salah satu rekan kerjaku, Rina, menghampiriku dengan raut wajah ragu-ragu. "Lin, aku nggak tahu gimana cara ngomongnya, tapi aku rasa kamu harus lihat ini," katanya sambil menyerahkan ponselnya padaku. Aku menerima ponsel itu dengan perasaan tak menentu. Layar ponsel menampilkan sebuah foto. Damar, suamiku, sedang duduk di sebuah restoran mewah. Di sampingnya, seorang wanita cantik mengenakan gaun merah, tersenyum manja dengan tangannya bertumpu di lengan Damar. Dunia seakan berhenti berputar. Tanganku gemetar saat menggenggam ponsel itu. Aku memperbesar gambar, memastikan bahwa itu benar-benar Damar. Tak ada yang salah, tak ada keraguan. Itu memang dia. "Ini, kapan diambil?" tanyaku dengan suara bergetar. "Semalam, temanku yang ambil." "Dia nggak sengaja melihat Damar pas lagi makan malam di restoran itu," jawab Rina pelan, seolah tak ingin membuat luka di hatiku semakin dalam. Aku tersenyum hambar, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Makasih, Rin." Aku mengembalikan ponselnya lalu segera pergi ke toilet kantor. Begitu pintu terkunci, aku membiarkan air mataku jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Jadi ini alasan Damar semakin menjauh. Ini alasan dia sering pulang malam. Aku telah berusaha mempertahankan pernikahan ini, tapi ternyata dia telah menemukan pelabuhan lain. Aku menghapus air mataku, menarik napas dalam-dalam, lalu keluar dari toilet dengan langkah gontai. Aku masih harus bekerja, meskipun pikiranku kacau. Ketika pulang kerja, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku berjalan sendirian di taman kota, duduk di bangku sambil menatap langit yang mulai gelap. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menghadapinya langsung? Atau aku harus menunggu sampai dia mengaku sendiri? Saat aku akhirnya pulang ke rumah, aku menemukan ibu mertuaku, Bu Ratri, sudah berdiri di depan pintu dengan wajah penuh amarah. "Kamu dari mana saja, Arlina? Pulang kerja kok keluyuran? Pantesan Damar nggak betah di rumah," ucapnya tajam. Aku menghela napas, menahan diri agar tidak membalas. "Saya cuma mampir sebentar, Bu. Ada yang mau ibu bicarakan?" "Iya, aku udah lama mau ngomong ini, tapi baru sekarang aku berani langsung bilang ke kamu. Kamu itu nggak pantas jadi istri anakku. Kamu nggak bisa ngurus Damar dengan baik. Rumah tangga kalian makin kacau. Aku yakin Damar juga udah bosan sama kamu." Aku menatap wanita itu dengan perasaan hancur. Jadi begini cara mereka memperlakukanku? Aku yang berusaha mempertahankan rumah tangga ini, malah dianggap sebagai penyebab masalah. Damar yang berubah. "Bu, saya sudah berusaha, tapi dia yang menjauh," ucapku lirih. Bu Ratri tertawa sinis. "Oh, jadi kamu menyalahkan Damar? Buka matamu, Arlina. Kamu itu nggak ada apa-apanya. Damar itu pantas dapat istri yang lebih baik, bukan perempuan miskin kayak kamu." Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan tangis yang sudah dipelupuk mata. Malam itu, Damar pulang dengan wajah dingin. Ia menatapku seolah aku hanyalah seseorang yang kebetulan tinggal di rumah ini, bukan istrinya. "Aku mau bicara," ucapnya tanpa basa-basi. Aku duduk di sofa, menunggu kelanjutan kata-katanya. "Aku rasa kita harus pisah." Kalimat itu meluncur dari mulutnya dengan mudah, seolah semua tahun yang telah kami lalui bersama tak ada artinya lagi. Aku menatapnya tak percaya. "Mas, kamu serius?" "Ya," jawabnya tanpa ragu. "Aku nggak bisa lanjut lagi, Lin. Aku udah nggak ada rasa." Hatiku serasa dihantam palu godam.
Aku tahu pernikahan kami sedang berada di ujung tanduk, tapi aku tak pernah menyangka Damar akan benar-benar memilih jalan ini. Bu Ratri tersenyum puas di sudut ruangan. Akhirnya anakku sadar juga. Udah, Lin, kamu tinggalkan rumah ini. Kamu gak pantas di sini lagi. Aku masih duduk terpaku. Tubuhku terasa lemas. Aku ingin berjuang, ingin meminta kesempatan lagi. Tapi melihat sorot mata Damar yang datar, aku sadar, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Hari itu, rumah yang selama ini menjadi tempatku berlindung berubah menjadi tempat yang paling menyakitkan. Aku diusir. Aku kehilangan segalanya. Tapi mereka lupa satu hal. Aku tidak akan selamanya berada di bawah. Aku akan bangkit, dan mereka akan menyesal. Aku berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Satu koper kecil yang kubawa terasa jauh lebih ringan dibandingkan beban yang kini mengimpit hatiku. Langit malam terasa lebih gelap dari biasanya, dan udara dingin menusuk kulitku, seolah turut memperburuk perasaanku yang hancur. Aku menatap rumah yang telah menjadi saksi kehidupanku selama 5 tahun. Rumah yang dulu penuh dengan tawa, tempat aku dan Damar pernah berbagi mimpi dan harapan. Kini, tempat itu menjadi asing. Tak ada lagi kehangatan. Tak ada lagi tempat bagiku di sana. Suara pintu ditutup dengan keras di belakangku, menandai akhir dari semuanya. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak memiliki siapa-siapa di kota ini selain Damar. Sejak menikah, aku telah mengorbankan banyak hal, termasuk jarak dengan keluargaku. Aku jarang pulang ke rumah orang tuaku di desa karena ingin membangun rumah tangga yang harmonis dengan Damar. Tapi nyatanya, pengorbananku sia-sia. Aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah hotel kecil di pinggiran kota, tempat yang cukup murah untuk kutinggali sementara waktu. Aku tidak membawa banyak uang karena selama ini seluruh keuangan kami diatur oleh Damar. Aku hanya memiliki sedikit tabungan pribadi yang kusisihkan dari hasil pekerjaanku. Di kamar hotel yang sederhana itu, aku duduk termenung. Aku ingin menangis, ingin meratap, tapi air mataku sudah kering. Aku hanya merasa kosong. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kembali bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Aku dulu begitu bahagia dengan Damar. Dia adalah pria yang membuatku percaya bahwa cinta sejati itu ada. Kami pernah berjuang bersama, saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Namun, setelah Damar mulai sukses, dia berubah. Dia semakin sibuk, semakin jauh. Dia mulai mengabaikanku, dan pada akhirnya, dia mengkhianatiku. Sementara itu, ibu mertuaku, Bu Ratri, selalu memandangku sebelah mata sejak awal pernikahan kami. Baginya, aku tidak pernah cukup baik untuk anaknya. Aku bukan dari keluarga kaya. Aku hanya perempuan biasa yang hidup sederhana. Sejak awal, dia ingin Damar menikah dengan seseorang yang lebih berkelas. Aku menghela napas panjang. Aku tidak bisa terus terpuruk seperti ini. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Keesokan harinya, aku mengemasi barang-barangku dan meninggalkan hotel. Aku memutuskan untuk pulang ke kampung halamanku. Aku harus kembali ke titik awal, ke tempat di mana aku bisa menemukan kekuatan untuk memulai kembali hidupku. Saat aku tiba di rumah orang tuaku, mereka menyambutku dengan hangat. Ibuku menangis melihat keadaanku yang tampak begitu lelah dan hancur. "Lin, kenapa kamu gak pernah cerita kalau rumah tanggamu bermasalah?" tanya ibuku dengan suara lirih. Aku menunduk, merasa bersalah. Aku gak mau bikin ibu dan bapak khawatir. Bapakku menghela napas, menepuk pundakku pelan. "Yang penting sekarang kamu sudah pulang. Kamu gak sendiri, Nak. Kami selalu ada untukmu." Aku menangis dalam pelukan mereka.
Aku merasa sedikit lega. Setidaknya aku masih memiliki keluargaku yang mencintaiku tanpa syarat. Beberapa hari setelah kepulanganku, aku mulai berpikir tentang masa depanku. Aku tidak ingin terus-menerus meratapi kegagalanku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membangun kembali hidupku dari nol. Aku memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota terdekat. Dengan latar belakang pendidikanku di bidang bisnis, aku berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, mencari pekerjaan ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Aku mengalami banyak penolakan. Ada perusahaan yang menganggapku terlalu lama tidak bekerja. Ada juga yang merasa pengalamanku kurang relevan dengan posisi yang mereka butuhkan. Aku hampir putus asa, tetapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku membaca sebuah artikel tentang seorang pengusaha sukses yang memulai bisnisnya dari nol. Artikel itu menginspirasi aku untuk mencoba membangun usahaku sendiri. Aku mulai mencari peluang, mencari ide yang bisa kujalankan dengan modal yang terbatas. Aku teringat tentang hobiku dulu, membuat desain pakaian. Sejak kecil, aku suka menggambar sketsa baju dan bahkan pernah bercita-cita menjadi seorang perancang busana. Namun, impian itu terkubur setelah aku menikah. Aku mulai mengumpulkan keberanian untuk mencoba. Dengan sisa tabunganku yang tidak seberapa, aku membeli beberapa bahan kain dan mulai membuat desain sederhana. Aku menjahitnya sendiri, meskipun hasilnya belum sempurna. Aku mulai menawarkan pakaian rancanganku melalui media sosial. Aku tidak menyangka, ternyata banyak yang tertarik. Dalam waktu singkat, pesanan mulai berdatangan. Aku semakin bersemangat. Aku menyadari bahwa aku masih memiliki kemampuan. Aku masih bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Bulan demi bulan berlalu. Bisnisku berkembang dengan pesat. Aku mulai membuka workshop kecil, mempekerjakan beberapa orang untuk membantuku. 3 tahun kemudian, bisnis yang dulu kumulai dengan modal kecil telah berkembang menjadi sebuah perusahaan besar. Aku berhasil membangun merek fashion sendiri yang kini dikenal luas. Uang bukan lagi masalah bagiku. Aku bisa membeli apapun yang kuinginkan, tetapi yang paling penting, aku telah membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa Damar dan keluarganya. Aku kini seorang miliuner. Aku memiliki aset di berbagai tempat, termasuk sebuah kapal pesiar yang menjadi simbol dari keberhasilanku. Aku telah melewati masa-masa sulit, dan kini aku berada di puncak. Namun, meskipun aku telah melangkah jauh, aku masih belum bisa melupakan bagaimana mereka menghancurkanku. Aku belum lupa bagaimana mereka mengusirku tanpa belas kasihan. Dan kini, saatnya aku kembali. Saatnya aku membuat mereka menyesal. Aku kembali ke kota tempat Damar dan keluarganya tinggal. Kali ini bukan sebagai wanita yang terbuang, tetapi sebagai wanita yang telah berdiri di puncak kesuksesan. Kota ini dulu menjadi saksi kehancuranku, tetapi sekarang akan menjadi tempat di mana aku membalikan keadaan. Langkahku mantap saat keluar dari mobil mewah yang kini kumiliki. Aku mengenakan gaun elegan yang dibuat oleh tim desain pribadiku, menandakan kelas dan kekuatanku sekarang. Orang-orang di sekitarku menoleh. Beberapa dari mereka tampak terkejut. Bahkan ada yang berbisik-bisik mengenali siapa aku. Aku tidak terburu-buru. Aku menikmati setiap detik momen ini, saat aku kembali ke tempat di mana aku pernah dihina dan diusir. Aku ingin mereka melihat siapa aku sekarang, ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga, dan kali ini, mereka yang akan merasakannya. Aku memutuskan untuk mengunjungi salah satu restoran bintang 5 di kota ini, restoran yang sering dikunjungi oleh kalangan elit, termasuk Damar dan keluarganya. Aku tahu cepat atau lambat mereka akan mengetahui keberadaanku, dan aku ingin pertemuan itu terjadi dengan cara yang paling mengejutkan. Ketika aku memasuki restoran itu, suasana yang tenang tiba-tiba berubah.
Beberapa orang mulai berbisik. Pelayan restoran tampak ragu-ragu sebelum akhirnya menyapaku dengan penuh hormat. Aku memilih meja di tengah, tempat yang paling terlihat oleh semua orang. Tak butuh waktu lama sebelum seseorang dari masa laluku muncul. Damar. Dia masuk bersama seorang wanita yang tampak anggun, mungkin istrinya yang baru. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang masih sama, kesombongan. Dia berjalan melewati mejaku tanpa menyadari kehadiranku. Tetapi ketika aku sengaja memanggil pelayan dengan suara sedikit lebih keras, dia menoleh. Matanya membelalak ketika melihatku. Dia terdiam, tubuhnya menegang. Aku tersenyum tipis, menyilangkan kakiku dengan anggun. Sudah lama tidak bertemu, Damar. Ucapku dengan nada lembut, tetapi menusuk. Damar tampak terpaku, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita di sampingnya menatapku bingung, mungkin bertanya-tanya siapa aku. Arlina? Suaranya terdengar bergetar. Benar, jawabku santai. Aku senang masih ada yang mengingatku. Damar masih diam, matanya meneliti penampilanku. Mungkin mencari jejak wanita yang dulu pernah dia hina dan tinggalkan. Tetapi dia tidak akan menemukannya, karena aku bukan lagi wanita yang sama. Kau berubah, gumamnya. Aku tersenyum. Tentu saja, hidupku jauh lebih baik sekarang. Aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Dia mungkin berpikir aku hanya sekadar sukses biasa. Tetapi aku akan memastikan dia mengetahui siapa aku sekarang. Tak lama kemudian, seseorang dari meja lain menghampiriku. Seorang pengusaha ternama yang dulu sulit sekali kutemui, tetapi kini mendatangiku dengan penuh hormat. Bu Arlina, saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Saya mengagumi kerja keras Anda di industri fashion dan kapal pesiar. Anda benar-benar luar biasa, ucapnya dengan penuh kekaguman. Damar tampak semakin terkejut. Aku bisa melihat wajahnya yang dulu angkuh kini mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Aku tahu dia pasti bertanya-tanya, sejak kapan aku memiliki kapal pesiar? Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Dunia sudah cukup berbicara untukku. Aku hanya menikmati momen ini. Momen di mana Damar menyadari bahwa wanita yang pernah dia buang kini telah berada jauh di atasnya. Tetapi ini belum selesai. Aku belum selesai membuatnya menyesal. Damar tampak kehilangan kata-kata. Sementara wanita di sampingnya, yang kini aku yakini sebagai istrinya, melirik ke arahku dengan penuh tanda tanya. Sepertinya dia mulai merasa ada sesuatu yang aneh dari reaksi Damar. Mungkin bertanya-tanya siapa aku sebenarnya. Aku tersenyum tipis, mengambil gelas wine di hadapanku, lalu meminumnya dengan elegan. Aku sengaja menikmati setiap detik momen ini. Momen di mana Damar terpaksa menghadapi kenyataan bahwa wanita yang dulu dia campakkan kini berdiri lebih tinggi darinya. Dia mencoba menguasai diri, berdeham pelan, lalu berkata, "Aku tidak menyangka kau akan ada di sini." Aku meletakkan gelasku dengan tenang, menatap langsung ke matanya. Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Tapi, dunia memang kecil, bukan? Damar tersenyum kaku. Jelas terlihat bahwa dia sedang berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Apa kabarmu sekarang?" tanyanya. Seolah-olah masih ada hubungan baik di antara kami. Aku tertawa kecil, cukup untuk membuat orang-orang di sekitar kami memperhatikan. "Kabarku? Ah, aku sangat baik, lebih baik dari sebelumnya, tentu saja." Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Dia pasti tidak suka mendengar itu. "Sayang, kenalkan ini temanku, Damar." Aku menoleh ke pria yang duduk di mejaku, seorang pengusaha sukses yang juga investor di perusahaanku. Namanya Adrian. Pria tampan dengan aura penuh wibawa. Adrian tersenyum ramah, mengulurkan tangan pada Damar.
Senang bertemu dengan Anda. Damar terlihat ragu sebelum akhirnya membalas jabat tangan itu. Aku tahu, di dalam hatinya dia pasti bertanya-tanya bagaimana aku bisa duduk bersama orang-orang berkelas seperti ini. Wanita di sampingnya akhirnya buka suara. Suaranya terdengar manja. "Sayang, siapa dia?" tanyanya. Tatapannya mengarah padaku dengan penuh selidik. Aku yang menjawab lebih dulu sebelum Damar sempat berkata apapun. Aku hanya seseorang dari masa lalu yang sempat mengalami perjalanan hidup yang menarik. Aku tersenyum penuh arti, menatap Damar yang kini terlihat semakin gelisah. "Arlina." Damar akhirnya bersuara lagi. Kau benar-benar berbeda sekarang." Aku meletakkan daguku di atas telapak tanganku, menatapnya tajam. Tentu saja. Setelah melalui berbagai pengalaman pahit, aku harus berkembang. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi wanita yang sama seperti dulu. Damar menelan ludah, sementara istrinya semakin penasaran. Aku tahu dia ingin tahu lebih banyak tentangku, tetapi Damar sepertinya tidak ingin menjelaskan. Aku memutuskan untuk mengguncangnya lebih dalam. "Oh, hampir lupa," kataku dengan nada santai. "Aku baru saja membeli kapal pesiar pribadi minggu lalu. Itu adalah impianku sejak lama, dan akhirnya kesampaian juga." Aku bisa melihat perubahan di wajah Damar. Dia menegang, seperti baru saja ditampar oleh kenyataan. Adrian menimpali dengan bangga. "Ya, Arlina adalah salah satu pengusaha tersukses saat ini. Bisnisnya berkembang pesat. Bahkan banyak orang berebut ingin berinvestasi di perusahaannya." Damar terdiam. Istrinya menatapku dengan ekspresi terkejut. Aku tahu, dalam pikirannya, dia sedang mempertanyakan apakah suaminya baru saja melewatkan wanita yang jauh lebih berharga dari dirinya. Aku menikmati situasi ini. Aku bisa melihat penyesalan mulai muncul di mata Damar. Tetapi ini belum cukup. Aku belum selesai. Aku akan membuat mereka semua benar-benar bertekuk lutut di hadapanku. Damar tampak semakin gelisah. Matanya berkedip cepat. Bibirnya sedikit terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Aku tahu, dia masih mencerna kenyataan yang baru saja dia dengar. Bahwa wanita yang dulu dia buang seperti sampah, kini jauh lebih sukses daripada dirinya. Aku melirik wanita di sampingnya, yang kini menatap suaminya dengan penuh selidik. Aku bisa membaca ketidaknyamanan di wajahnya, seolah dia mulai meragukan posisinya di sisi Damar. Mungkin dia bertanya-tanya, apakah suaminya masih menyimpan rasa terhadapku? Atau lebih buruk lagi, apakah Damar mulai menyesal telah memilihnya? Aku tersenyum tipis, mengangkat gelas wineku lagi, menyesapnya perlahan sebelum berbicara dengan nada yang terdengar santai, tapi penuh sindiran. "Oh, Damar, aku lupa bertanya bagaimana kabarmu sekarang." Damar tampak tersentak, lalu tersenyum kaku. "Aku baik-baik saja." Aku pura-pura mengangguk paham, meskipun aku tahu dia sedang berbohong. Dari cara dia menghindari kontak mata, dari raut wajahnya yang seolah sedang menelan kepahitan, aku tahu dia tidak sebaik yang dia klaim. "Senang mendengarnya," lanjutku, masih dengan senyum tipis di wajahku. "Oh, dan bagaimana hubunganmu dengan keluargamu? Ibu mertuamu masih seperti dulu?" Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Aku sengaja menyinggung ibunya, wanita yang dulu mengusirku dengan hinaan, yang menganggapku tidak lebih dari benalu di keluarga mereka. Damar tidak langsung menjawab. Aku tahu, pertanyaanku telah menusuk tepat di hatinya. Aku mendengar desas-desus beberapa waktu lalu bahwa keluarganya mengalami krisis finansial setelah bisnis keluarganya runtuh. Ibu mertuaku, wanita angkuh yang dulu begitu membanggakan kekayaannya, kini tidak lebih dari seseorang yang berusaha bertahan hidup. Wanita di samping Damar,
yang ternyata bernama Rina, akhirnya ikut bicara. "Ibu sedang tidak terlalu baik sekarang," katanya pelan, seolah tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Aku menaikkan alisku dengan ekspresi pura-pura prihatin. "Oh, kenapa?" Damar menghela napas panjang. "Bisnis keluarga mengalami kesulitan sejak beberapa tahun lalu." Aku menekan senyumku. Jadi benar, mereka akhirnya merasakan apa yang dulu mereka pikir tidak akan pernah menimpa mereka. "Sayang, kita tidak perlu membahas itu di sini," Rina berkata, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Aku bisa melihat bahwa dia mulai tidak nyaman dengan percakapan ini. Aku meletakkan gelasku, lalu menatap Damar dengan pandangan tajam. "Menarik," gumamku pelan. Lalu kulanjutkan dengan nada yang lebih jelas. "Jadi, sekarang kau tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, ya?" Damar langsung menoleh padaku. Matanya membulat. Aku bisa melihat sorot marah dan malu di wajahnya. "Aku dulu mengalami itu, Damar. Diusir, dihina, dianggap tidak berharga. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku tersenyum puas. Aku bangkit. Aku berjuang. Dan aku berhasil." Aku bersandar di kursiku, menikmati ketegangan yang kuciptakan. Aku ingin dia merasakan apa yang dulu kurasakan. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya berdiri di hadapan seseorang yang pernah kau remehkan, dan kini orang itu jauh lebih tinggi darimu. Damar menelan ludah, seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Aku belum selesai. Aku melanjutkan dengan nada yang lebih tajam, penuh tekanan. "Aku masih ingat bagaimana ibumu mengusirku dari rumah mereka. Bagaimana dia berkata bahwa aku tidak pantas untukmu, bahwa aku tidak lebih dari wanita tak berguna yang hanya akan membebanimu." Aku menatapnya tajam. "Dan lihatlah sekarang, Damar. Siapa yang tak berguna? Siapa yang kehilangan segalanya?" Aku bisa melihat Damar mengepalkan tangannya di atas meja. Aku bisa merasakan emosinya yang semakin mendidih. Rina menoleh ke suaminya dengan curiga, seolah-olah mulai melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Sempurna. Aku sudah mulai mengguncang dunia mereka. Tapi ini belum cukup. Aku belum selesai membuat mereka menyesal. Dan aku akan memastikan bahwa mereka berlutut di hadapanku. Rina menggenggam tangan Damar di bawah meja, seolah mencari kepastian. Aku bisa melihat kecemasan di matanya. Bibirnya yang sedikit gemetar saat dia berusaha tetap terlihat tenang. Aku tahu, hatinya mulai diguncang oleh semua yang baru saja dia dengar. Aku tersenyum sinis, menikmati momen ini. Seorang wanita yang dulu menyingkirkanku, kini mulai mempertanyakan pilihannya. "Jadi, setelah semua yang terjadi, bagaimana keadaan ibumu sekarang?" Tanyaku dengan nada ringan, tapi menusuk seperti belati tajam. Damar menarik napas panjang, seolah menahan beban berat di dadanya. Matanya terarah ke meja, enggan menatapku. Aku tahu, dia sedang berusaha mencari jawaban yang tidak mempermalukannya lebih jauh. "Ibu tidak seperti dulu lagi," katanya pelan. "Setelah bisnis keluarga jatuh, dia harus beradaptasi dengan keadaan." Aku tertawa kecil. "Beradaptasi? Kau maksud dia harus hidup seperti orang biasa sekarang?" Rina langsung melirik Damar dengan pandangan tajam. Aku bisa melihat ketidaksukaannya terhadap ucapanku. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin mereka merasakan setiap kepahitan yang dulu mereka berikan padaku. Damar menghela napas berat. "Ya, dia tidak sekuat dulu." Aku bersedekap, berpura-pura berpikir. "Oh, jadi dia sudah tidak bisa berjalan dengan kepala tegak lagi? Tidak bisa menyombongkan diri di depan orang lain? Tidak bisa memandang rendah orang-orang di bawahnya?" Damar menatapku dengan tajam, tapi aku tetap tersenyum.
Aku tahu dia ingin membela ibunya, tapi dia tidak punya cukup alasan untuk melakukannya. Dia tahu, semua kata-kataku benar. Aku menyesap minumanku lagi, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih lembut, tapi penuh ejekan. Dulu, dia begitu angkuh, menghina aku, mengusir aku, memperlakukan aku seperti sampah, menganggapku tak punya masa depan. Dan sekarang, dia harus hidup dengan kenyataan bahwa menantunya yang dulu dianggap sampah, kini memiliki lebih banyak dari yang pernah dia bayangkan. Aku mengamati ekspresi mereka. Damar semakin gelisah, sementara Rina terlihat semakin tidak nyaman. Sepertinya dia tidak siap menghadapi kenyataan bahwa suaminya bukan pria sempurna seperti yang dia kira. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, lalu melanjutkan dengan nada lebih tenang. Kau tahu, Damar, aku dulu mencintaimu dengan tulus. Aku menerima segala kekuranganmu, bahkan rela hidup dalam bayang-bayang ibumu. Aku pikir, kita adalah tim. Aku pikir, kau akan membelaku. Tapi nyatanya, aku tertawa kecil, tapi penuh kepahitan. Kau membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku. Kau diam ketika dia mengusirku. Kau bahkan tidak berpikir dua kali sebelum menceraikanku. Damar menggigit bibirnya. Ekspresi wajahnya semakin tegang. Rina menoleh padanya dengan kecurigaan yang semakin besar. Aku bisa melihat bagaimana kepercayaan Rina terhadapnya mulai retak. Aku tahu, aku sedang menanamkan keraguan dalam hubungan mereka. Dan itu adalah kepuasan tersendiri bagiku. Aku melanjutkan. Setelah aku pergi, aku membangun hidupku dari nol. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Aku jatuh, tapi aku bangkit lagi. Aku menangis, tapi aku tidak menyerah. Dan lihatlah aku sekarang, Damar. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku lebih kuat. Aku lebih sukses. Dan yang terpenting, aku lebih bahagia tanpa kalian. Damar tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menunduk. Mungkin dia ingin membela diri, tapi dia tahu bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan perbuatannya di masa lalu. Aku berbalik menatap Rina. Dan kau, selamat karena telah mendapatkan pria ini. Kau pasti merasa beruntung, bukan? Rina terlihat terkejut dengan pertanyaanku. Tentu saja, jawabnya, meskipun suaranya terdengar sedikit ragu. Aku menyeringai. Semoga kau tetap berpikir begitu. Tapi ingat, jika dia bisa meninggalkan seseorang yang mencintainya dengan tulus, apa yang membuatmu yakin bahwa kau tidak akan mengalami hal yang sama? Rina terdiam. Wajahnya pucat. Aku bisa melihat kekhawatiran mulai merayapi benaknya. Aku puas. Aku telah mengguncang kepercayaan mereka, telah membuat mereka merasa tidak nyaman. Tapi ini belum selesai. Aku punya rencana lebih besar. Dan aku akan memastikan bahwa mereka benar-benar berlutut di kakiku. Rina semakin gelisah di kursinya. Aku bisa melihat matanya mulai mencari-cari sesuatu. Mungkin alasan untuk pergi dari sini, untuk menghindari konfrontasi yang semakin panas. Namun, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku menyandarkan tubuhku dengan santai, tetapi nada suaraku semakin menusuk. Kau tahu, Rina, aku tidak menyalahkanmu. Kau hanya orang luar yang akhirnya terseret dalam permainan keluarga ini. Kau tidak tahu siapa Damar yang sebenarnya, dan tentu saja kau tidak tahu siapa mertuamu yang sebenarnya. Rina menegang. Maksudmu apa? Aku tersenyum tipis. Damar tidak pernah berubah. Dia hanya akan memilih wanita yang menurutnya paling menguntungkan. Saat bersamaku, dia memilih untuk diam ketika ibunya menginjak-injak harga diriku. Aku bukan orang kaya, jadi aku tidak berharga baginya. Tapi sekarang, kau yang berasal dari keluarga lebih mapan,
Tentu saja dia memilihmu. Rina menoleh ke Damar. Matanya mulai dipenuhi keraguan. Damar sendiri tampak semakin kesal. Cukup, Arlina. Suara Damar lebih tegas sekarang, tetapi tidak ada wibawa di dalamnya. Aku bisa melihat dia mulai kehilangan kendali atas situasi ini. Apa yang kau inginkan? Kau sudah sukses. Kau sudah punya segalanya. Kenapa kau masih ingin mengungkit masa lalu? Aku menatapnya tajam. Karena aku ingin kau tahu rasanya diinjak-injak. Damar, aku ingin kau dan ibumu merasakan bagaimana rasanya tidak dianggap manusia. Aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak pernah melupakan penghinaan yang kalian lakukan padaku. Damar mengepalkan tangannya di atas meja. Rina semakin tidak nyaman, tetapi aku tidak peduli. Aku melanjutkan dengan suara lebih tajam. Ibumu dulu mengusirku seperti anjing. Dia menganggapku sampah, tidak berharga, hanya karena aku tidak berasal dari keluarga kaya. Dan kau membiarkannya. Kau bahkan tidak pernah menoleh ke belakang saat aku terpuruk. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya tajam. Sekarang katakan padaku, Damar, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya melihat wanita yang dulu kau rendahkan kini berdiri lebih tinggi dari kalian? Bagaimana rasanya melihat aku memiliki segalanya yang dulu kalian pikir aku tidak pantas dapatkan? Damar tidak menjawab. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Rina menelan ludah. Mungkin kini dia mulai mempertanyakan apakah menikahi Damar adalah keputusan yang tepat. Aku menarik napas. Lalu tersenyum dingin. Dan ibumu? Bagaimana kabarnya sekarang? Masih suka meremehkan orang lain? Damar menatapku dengan tajam. Jangan bawa-bawa ibu. Aku tertawa kecil. Kenapa tidak? Bukankah dia yang paling berperan dalam kehancuran pernikahan kita dulu? Damar terdiam. Aku tahu, dia tidak bisa membantah. Aku bisa melihat amarah di matanya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rina akhirnya berbicara dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Ibu memang berubah sejak bisnis keluarga jatuh. Dia tidak lagi seperti dulu. Aku menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Oh, jadi dia tidak lagi memandang rendah orang? Tidak lagi mengusir menantu hanya karena statusnya lebih rendah. Rina terdiam. Aku tahu dia mulai memahami posisinya. Jika suatu hari nanti keluarganya jatuh miskin, apakah ibu mertuanya akan tetap menerimanya? Ataukah dia akan diusir seperti aku dulu? Aku menegakkan tubuhku dan tersenyum puas. Aku ingin kalian menyampaikan salamku padanya. Bilang padanya, aku harap dia menikmati hidupnya yang baru. Karena apa yang terjadi padanya, itu semua adalah balasan dari perbuatannya sendiri. Damar menatapku dengan kemarahan yang tertahan. Aku tahu, dia ingin membalas kata-kataku. Tapi dia tidak bisa. Karena dia tahu, aku tidak salah. Aku berdiri dari kursi, merapikan gaunku dengan elegan. Terima kasih atas waktu kalian. Oh, dan satu lagi. Aku mendekat ke Rina, menepuk bahunya pelan. Kuharap kau tidak akan berakhir seperti aku. Tapi kalau suatu hari nanti kau diusir seperti aku, ingat kata-kataku hari ini. Rina menegang. Aku bisa melihat keraguan yang semakin besar di matanya. Sementara Damar mengepalkan tangannya dengan kuat, seolah menahan amarah yang hampir meledak. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak. Malam ini, aku telah menanamkan benih kehancuran dalam keluarga mereka. Dan ini baru permulaan. Aku tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar berlutut di kakiku. Aku melangkah keluar dari restoran dengan langkah ringan, meninggalkan Damar dan Rina yang masih duduk dengan wajah tegang. Udara malam menyapa kulitku, dan aku menghirup napas dalam-dalam.
Ada rasa puas yang menguar dalam dadaku. Tapi aku tahu ini belum cukup. Ini baru permulaan. Saat sopirku membukakan pintu mobil, aku sempat melihat pantulan bayanganku di kaca jendela. Aku bukan lagi Arlina yang dulu. Aku bukan lagi wanita yang terpuruk, menangis sendirian di pinggir jalan setelah diusir dari rumah mertuaku. Aku bukan lagi wanita yang dihina dan dianggap sampah. Aku kini seorang miliuner. Aku memiliki kapal pesiar mewah, bisnis yang berkembang pesat, dan jaringan koneksi yang luas. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa bantuan siapapun. Mobil melaju dengan tenang, membawaku menuju penthouse mewah yang kini menjadi rumahku. Namun, pikiranku masih dipenuhi oleh bayangan masa lalu. Aku teringat dengan jelas bagaimana ibu mertua dulu mengusirku dari rumah itu, dengan wajah angkuhnya yang penuh kebencian. 7 tahun lalu, aku berdiri di ruang tamu rumah damar, dengan koper yang sudah penuh dengan barang-barangku. Mataku masih berlinang, mencoba memahami kenyataan pahit yang baru saja terjadi. Ibu mertua berdiri di depanku dengan tangan terlipat di dada. Matanya menatapku dengan jijik. "Pergilah, Arlina. Kau sudah tidak pantas ada di rumah ini. Wanita miskin seperti kau tidak punya tempat di keluarga kami." Aku menoleh ke Damar, berharap setidaknya dia akan membelaku, akan mengatakan sesuatu untuk menghentikan ibunya. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan dingin dan acuh tak acuh. "Aku sudah menandatangani surat cerai," katanya datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Kita sudah selesai." Hatiku hancur berkeping-keping. 5 tahun aku berdiri di sisinya, mendukungnya dalam segala hal. Aku berusaha menjadi istri yang baik, menahan segala hinaan dari ibunya, mengorbankan segala impian dan kebahagiaanku demi menjaga rumah tangga ini. Tapi pada akhirnya, semua itu tidak berarti apa-apa. Ibu mertua berjalan ke arahku, lalu dengan kasar mendorong koperku keluar rumah. "Jangan berlama-lama di sini. Kami tidak mau ada wanita tidak berguna seperti kau di rumah ini." Aku tersentak ke belakang, hampir terjatuh karena dorongannya. Air mataku mengalir deras, tetapi aku menggigit bibirku, menahan suara tangisku agar tidak pecah. Aku menoleh sekali lagi ke Damar, masih berharap ada secuil perasaan yang tersisa di hatinya untukku. Tapi dia hanya berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkanku di ambang pintu. Saat itulah aku sadar, aku bukan siapa-siapa bagi mereka. Aku hanyalah beban yang selama ini mereka tanggung, dan kini aku telah dibuang seperti sampah. Aku menyeret koperku dengan tangan gemetar, melangkah menjauh dari rumah yang selama ini kusebut sebagai rumah tanggaku. Tanpa tujuan, tanpa arah. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak akan pernah melupakan hari ini. Dan aku akan kembali. Suatu hari nanti, aku akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Kembali ke masa sekarang. Mobil berhenti di depan gedung apartemen mewahku, dan aku melangkah turun dengan anggun. Aku menatap ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, merasakan betapa jauhnya aku telah melangkah dari titik terendah dalam hidupku. Saat aku masuk ke dalam apartemen, ponselku berbunyi. Aku melihat layar dan tersenyum. Ini adalah panggilan yang sudah kuduga. "Apa kabar, Arlina?" Suara di seberang sana adalah suara pria yang sangat kukenal, Reza, seorang pengusaha sukses yang juga merupakan teman dekatku di dunia bisnis. "Aku baik," jawabku santai. "Kau menelepon pasti bukan tanpa alasan." Reza tertawa pelan. "Kau benar. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu yang mungkin akan membuatmu tertarik. Perusahaan milik keluarga Damar sedang dalam krisis. Mereka butuh investor untuk menyelamatkan bisnis mereka." Aku menyeringai. Rasa puas merayap dalam dadaku. "Oh, jadi mereka akhirnya jatuh juga."
Bisa dibilang begitu. Jika kau tertarik, aku bisa mengatur pertemuan agar kau bisa menjadi investor utama mereka, kata Reza. Aku berjalan ke jendela besar apartemenku, menatap keluar dengan mata berbinar. Ini adalah kesempatan yang sudah lama kutunggu. Aku ingin melihat wajah ibu mertua dan Damar saat mereka menyadari siapa yang akan menyelamatkan mereka. Atau mungkin, siapa yang akan menghancurkan mereka lebih dalam lagi. Aku tertarik, kataku akhirnya. Atur pertemuan itu, Reza. Aku menutup telepon dan tersenyum penuh kemenangan. Ini saatnya membalas semua rasa sakit yang telah mereka berikan padaku. Mereka yang dulu mengusirku, kini akan berlutut di kakiku, meminta belas kasihan. Tapi aku tidak akan memberikan mereka sedikit pun kebaikan. Aku akan memastikan mereka merasakan kehancuran yang sama seperti yang pernah mereka berikan padaku. Esok harinya, aku duduk di ruang pertemuan eksklusif salah satu hotel bintang 5 milikku. Pemandangan laut yang terbentang luas di balik dinding kaca membuat ruangan ini terasa semakin megah. Aku mengenakan gaun elegan berwarna merah marun dengan rambut tergerai sempurna. Wajahku tenang, penuh percaya diri. Di depanku, duduk seorang pria parubaya dengan raut wajah penuh kecemasan. Dia adalah Pak Rahmat, mantan rekan bisnis keluarga Damar. Di sampingnya, seorang pria yang lebih muda, sekretaris pribadinya, sesekali mencatat sesuatu di buku kecilnya. Aku sangat berterima kasih karena Anda bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya, Bu Arlina, kata Pak Rahmat. Suaranya terdengar penuh harap. Aku tersenyum tipis, menyilangkan kaki dengan anggun. Silakan langsung ke intinya, Pak Rahmat. Saya yakin Anda tidak datang ke sini hanya untuk basa-basi. Pak Rahmat menarik napas panjang, lalu menatapku dengan ekspresi serius. Perusahaan keluarga Damar sedang mengalami krisis besar. Mereka kehilangan banyak investor dalam beberapa bulan terakhir, dan jika keadaan ini terus berlanjut, mereka akan bangkrut dalam waktu kurang dari 3 bulan. Aku menatapnya dengan ekspresi tak terbaca. Lalu apa hubungannya denganku? Pak Rahmat tersenyum kikuk. Saya tahu Anda adalah seorang investor yang sukses, dan saya juga tahu bahwa Anda memiliki lebih dari cukup modal untuk membantu mereka keluar dari krisis ini. Jika Anda bersedia menginvestasikan dana Anda, perusahaan mereka bisa selamat. Aku tertawa kecil. Betapa ironisnya. Dulu mereka mengusirku tanpa ampun, menganggapku sebagai beban, dan sekarang mereka membutuhkan bantuanku untuk menyelamatkan diri mereka dari kehancuran. Apa Damar sendiri yang meminta bantuan ini? Tanyaku, menajamkan pandangan. Pak Rahmat menggeleng. Bukan. Justru keluarga Damar belum tahu bahwa saya menemui Anda. Saya melakukan ini karena saya melihat ada peluang besar di sini. Jika Anda bersedia berinvestasi, Anda bisa memiliki saham mayoritas di perusahaan mereka. Saham mayoritas? Aku menyeringai dalam hati. Itu berarti aku akan memiliki kuasa penuh atas perusahaan itu. Aku bisa menentukan nasib mereka. Aku bisa memegang kendali atas kehidupan mereka. Aku mengetukkan jemariku di atas meja, berpikir sejenak. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Tapi aku ingin bertemu langsung dengan Damar dan ibunya. Pak Rahmat tampak terkejut. Anda ingin bertemu langsung dengan mereka? Aku mengangguk. Tentu saja. Aku ingin melihat bagaimana ekspresi mereka saat mereka tahu siapa yang akan menyelamatkan mereka. Pak Rahmat tampak ragu sejenak, tetapi kemudian dia mengangguk. Baiklah, saya akan mengatur pertemuan secepatnya. Aku tersenyum puas. Ini akan menjadi momen yang sangat menarik. Beberapa hari kemudian, aku melangkah masuk ke dalam ruang pertemuan sebuah restoran mewah, tempat di mana aku telah mengatur pertemuan dengan Damar dan ibunya.
Aku sengaja memilih tempat yang sangat eksklusif, agar mereka bisa merasakan betapa jauhnya aku telah melangkah sejak mereka membuangku dulu. Saat aku masuk, aku melihat mereka berdua sudah duduk di sana. Damar tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya, sementara ibunya, Bu Rina, masih terlihat angkuh, meskipun ada bayangan kecemasan di matanya. Ketika mereka melihatku, mata mereka langsung membulat. Wajah Damar memucat seketika, sementara ibunya menegang, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Arlina?" Suara Bu Rina bergetar. Aku tersenyum anggun, lalu duduk dengan tenang di kursi di depan mereka. Lama tidak bertemu, Bu Rina, Damar. Damar tampak seperti melihat hantu. Rahangnya mengeras. Matanya menatapku dengan campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Aku menyilangkan tangan di depan dada, menatap mereka dengan dingin. Harusnya aku yang bertanya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" "Meminta bantuan." Bu Rina tampak semakin gelisah, sementara Damar masih terdiam, menatapku dengan pandangan sulit ditebak. Pak Rahmat, yang juga ada di ruangan itu, segera angkat bicara. "Bu Arlina adalah calon investor utama yang bersedia menyelamatkan perusahaan kalian." Mata Bu Rina membelalak. "Apa?" Dia menoleh ke arah Damar dengan ekspresi panik. "Kita tidak bisa menerima bantuan dari wanita ini. Dia hanya seorang mantan menantu yang sudah tidak ada hubungan apapun dengan keluarga kita." Aku tertawa kecil. "Oh, aku bukan sekadar mantan menantu, Bu Rina. Aku sekarang adalah pemilik beberapa bisnis besar, termasuk beberapa perusahaan yang jauh lebih sukses dari milik kalian. Dan kebetulan, aku memiliki cukup dana untuk membeli seluruh perusahaan kalian jika aku mau." Damar mengepalkan tangannya di atas meja, tampak berusaha menahan emosinya. "Jadi ini rencanamu, Arlina? Kau ingin melihat kami jatuh?" Aku menyandarkan punggungku ke kursi, lalu menatapnya dalam-dalam. "Aku hanya ingin memberikan sedikit balasan atas apa yang kalian lakukan padaku dulu. Aku ingin tahu, bagaimana rasanya berada di posisi yang kalian letakkan padaku 7 tahun lalu." Bu Rina tampak panik. "Kita tidak butuh bantuanmu," katanya dengan nada keras. "Kami bisa mencari investor lain." Aku terkekeh. "Oh, tentu saja kalian bisa. Tapi apakah kalian tahu? Semua investor yang mendukung bisnis kalian selama ini, sebagian besar adalah rekan bisnisku. Dan aku hanya perlu mengatakan satu kata, maka mereka semua akan menarik dananya." Bu Rina terdiam. Wajahnya pucat. Dia tahu aku tidak main-main. Aku berdiri, lalu menatap mereka dengan penuh kemenangan. "Pilihannya ada pada kalian. Kalian bisa menerima bantuanku, dengan konsekuensi bahwa aku akan memiliki kontrol penuh atas perusahaan kalian. Atau, kalian bisa menolak, dan menyaksikan perusahaan kalian bangkrut dalam hitungan bulan." Aku mengambil tas tanganku, lalu bersiap pergi. Tapi sebelum aku melangkah keluar, aku menatap Damar dan berkata dengan suara dingin, "7 tahun lalu, kau membuangku seolah aku ini sampah. Sekarang, lihatlah siapa yang berkuasa. Kau pikir aku akan memberikan belas kasihan?" Aku tersenyum sinis. "Jangan mimpi." Aku berjalan keluar dengan anggun, meninggalkan mereka dalam keterkejutan dan kepanikan. Ini baru permulaan. Aku akan memastikan mereka menyesali semua yang telah mereka lakukan kepadaku. Dan aku tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar hancur, seperti dulu mereka menghancurkanku. Aku melangkah keluar dari restoran itu dengan kepala tegak, sementara di belakangku, Bu Rina dan Damar masih terduduk dengan wajah pucat pasi. Aku tahu mereka akan segera membicarakan ini dengan panik, mencari cara agar tidak harus bergantung padaku.
Tapi mereka tak akan punya pilihan lain. Di dalam mobil, aku menatap keluar jendela dengan ekspresi datar. Aku sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun aku bekerja keras, membangun bisnis dari nol, membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah seperti yang mereka pikirkan. Dan sekarang, mereka yang membutuhkan aku. Tepat ketika aku hendak menyuruh sopir untuk menjalankan mobil, ponselku bergetar. Aku melihat nama yang tertera di layar. Nadia, sahabatku yang selalu mendukungku selama ini. Bagaimana pertemuanmu dengan mereka? Suara Nadia terdengar penuh rasa ingin tahu. Aku terkekeh pelan. Sesuai harapanku. Mereka panik, terkejut. Tidak percaya bahwa aku yang mereka hina dulu sekarang adalah penyelamat mereka. Nadia tertawa di seberang sana. Aku bisa membayangkan wajah Burina. Pasti dia hampir pingsan. Aku yakin dia masih syok sekarang. Aku menatap keluar jendela, membayangkan wajah Burina yang terdistorsi oleh ketakutan dan amarah. Apa langkahmu selanjutnya? Tanya Nadia. Aku menghela napas pelan. Aku akan menunggu mereka datang padaku. Aku tahu mereka akan berusaha mencari investor lain, tapi mereka akan gagal. Semua orang yang dulu mendukung mereka sekarang berpihak padaku. Mereka akan kehabisan pilihan. Kau benar-benar menikmati ini, ya? Nadia terkekeh. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang pernah aku rasakan dulu. Nat, aku ingin mereka tahu bagaimana rasanya berada di posisi terendah, diabaikan, dihina, dan dianggap tak berharga. Dan setelah itu, setelah mereka berlutut di kakimu, aku tersenyum dingin. Setelah itu, aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, seperti yang aku duga, Damar dan Burina akhirnya menghubungiku lagi. Mereka mencoba mempertahankan harga diri mereka dengan mengatakan bahwa mereka ingin membahas kerjasama bisnis. Tapi aku tahu mereka tak punya pilihan lain selain menerima bantuanku. Aku sengaja mengatur pertemuan di kantorku, sebuah gedung pencakar langit yang berdiri megah di pusat kota. Aku ingin mereka melihat betapa jauhnya aku telah melangkah sejak mereka membuangku dulu. Saat mereka tiba, aku bisa melihat perubahan dalam diri Damar. Matanya yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi dengan ketegangan. Sementara itu, Burina masih mencoba mempertahankan sikap angkuhnya, meskipun aku bisa melihat kecemasan di wajahnya. Mereka masuk ke ruanganku dengan ragu-ragu. Aku duduk di belakang meja besar, mengenakan setelan bisnis elegan. Aku tak berdiri untuk menyambut mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka bukan lagi pihak yang lebih berkuasa di sini. Apa kalian sudah mempertimbangkan tawaranku? Tanyaku dengan nada tenang, tapi penuh ketegasan. Damar menatapku. Rahangnya mengeras. Kami ingin negosiasi. Aku mengangkat alis. Negosiasi? Kalian dalam posisi apa untuk bernegosiasi denganku? Burina menyela. Kita bisa mencari investor lain. Kita tidak harus menerima syarat yang kau ajukan. Aku terkekeh. Oh, silakan coba. Tapi aku yakin kalian sudah tahu bahwa semua investor yang dulu mendukung kalian kini berpihak padaku. Mereka terdiam. Aku tahu mereka sudah mencoba mencari jalan lain, tapi gagal. Aku melipat tangan di atas meja. Aku tidak akan mengubah syaratku. Aku akan menyelamatkan perusahaan kalian, tapi aku akan memiliki kontrol penuh atasnya. Itu berarti semua keputusan ada di tanganku. Damar mengepalkan tangannya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Burina, yang biasanya selalu berbicara dengan penuh percaya diri, kini tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Kau tidak bisa melakukan ini, bisiknya. Aku tersenyum dingin. Aku bisa, dan aku akan melakukannya.
Akhirnya, dengan wajah penuh kekalahan, Damar mengangguk. Baiklah, kami menerima. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menikmati momen ini. Aku telah menang. Tapi ada satu hal lagi, kataku, membuat mereka menatapku dengan cemas. Aku ingin kalian meminta maaf padaku. Di depan semua karyawan kalian. Kalian harus mengakui bagaimana kalian memperlakukanku dulu dan bagaimana aku yang sekarang menyelamatkan kalian. Burina tampak seolah baru saja ditampar. Apa? Kau tidak bisa memaksaku melakukan itu. Aku menatapnya tajam. Tentu saja bisa. Kalau tidak, aku bisa membiarkan perusahaan kalian bangkrut begitu saja. Damar menutup matanya, tampak berjuang dengan harga dirinya. Tapi akhirnya, dia mengangguk. Aku tersenyum puas. Bagus. Aku akan mengatur konferensi pers untuk besok. Keesokan harinya, di depan puluhan wartawan dan karyawan perusahaan, Damar dan Burina berdiri di atas panggung, dengan wajah penuh kepahitan. Aku duduk di kursi VIP, menikmati pemandangan ini. Dengan suara yang penuh keterpaksaan, Damar mulai berbicara. Kami ingin mengakui bahwa kami telah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Kami telah memperlakukan seseorang dengan sangat buruk, seseorang yang sebenarnya jauh lebih berharga dari yang kami sadari. Burina terdiam, air matanya hampir jatuh. Damar melanjutkan, suaranya terdengar berat. Kami berhutang budi kepada Arlina, yang sekarang adalah investor utama dan pemegang kendali atas perusahaan ini. Tanpa dia, perusahaan ini tidak akan bisa bertahan. Para wartawan segera mengambil foto dan merekam setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Aku tahu berita ini akan segera tersebar ke seluruh negeri. Aku bangkit dari kursiku, lalu berjalan ke arah panggung. Dengan suara tenang, tapi penuh kemenangan, aku berkata, aku menerima permintaan maaf kalian. Tapi ingat, ini baru permulaan. Aku menatap mereka satu persatu. Dulu kalian membuangku seolah aku ini sampah. Sekarang, aku adalah pemilik perusahaan kalian. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku memastikan bahwa kalian benar-benar merasakan bagaimana rasanya dihancurkan. Aku berbalik, meninggalkan mereka dalam keterkejutan dan rasa malu yang mendalam. Permainan baru saja dimulai. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku duduk di ruang VIP kapal pesiar pribadiku, menatap hamparan lautan luas yang membentang tanpa batas. Angin malam yang sejuk berhembus lembut, menenangkan pikiranku setelah drama panjang yang baru saja kuatur. Hari ini adalah awal dari babak baru dalam pembalasanku. Aku tidak akan puas hanya dengan membuat Damar dan Burina mengakui kesalahan mereka di depan umum. Itu baru permulaan. Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang lebih dalam, lebih lama, seperti yang dulu mereka timpakan kepadaku. Aku menyesap anggur merah di tanganku, lalu menatap Nadia yang duduk di seberangku dengan seringai penuh arti. Kau puas? Tanya Nadia sambil mengangkat alis. Aku terkekeh pelan. Belum. Ini baru permulaan. Aku ingin mereka benar-benar jatuh ke titik terendah sebelum aku melepaskan mereka. Nadia mengangguk. Jadi, langkah selanjutnya. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, memainkan gelas anggur di tanganku. Aku akan mengambil segalanya dari mereka. Aku sudah mulai dengan perusahaan mereka, tapi aku ingin lebih. Aku ingin mereka benar-benar hancur, kehilangan segalanya, termasuk martabat dan harga diri mereka. Nadia tersenyum penuh semangat. Aku suka cara berpikirmu. Jadi, apa rencanamu? Aku menatapnya tajam. Aku akan menghancurkan mereka dari dalam. Beberapa hari kemudian, Damar duduk di kursi kantornya dengan wajah kusut dan penuh tekanan. Sejak aku mengambil alih perusahaan,
Dia tidak lagi memiliki kendali atas apapun. Setiap keputusan yang dibuat harus melalui persetujuanku, dan aku memastikan bahwa dia merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang bawahan setelah bertahun-tahun merasa berkuasa. Aku sengaja memperlambat semua proses kerja yang melibatkannya. Aku memberi instruksi kepada tim manajemen untuk menolak setiap usulan yang dia ajukan, tidak peduli seberapa masuk akalnya. Aku ingin dia merasakan frustrasi yang dulu aku rasakan ketika diperlakukan seperti orang tak berharga. Lalu, aku mulai menyebarkan rumor di kalangan pebisnis bahwa Damar adalah pemimpin yang tidak kompeten dan bahwa perusahaannya sekarang hanya bisa bertahan karena aku ada di sana. Perlahan, nama baiknya mulai runtuh. Sementara itu, aku juga memastikan bahwa kehidupan pribadi mereka menjadi semakin sulit. Aku menyewa seseorang untuk mengungkap setiap skandal dan rahasia yang mereka sembunyikan. Aku tahu Burina memiliki banyak utang yang dulu selalu ditutupi oleh nama baik keluarganya. Aku mengungkap semuanya ke media. Dalam waktu singkat, reputasinya sebagai wanita terhormat di kalangan sosial hancur berantakan. Dia mulai dihindari oleh teman-teman sosialitanya, dan perlahan-lahan, dia mulai merasakan bagaimana rasanya dihina dan diremehkan. Tak berhenti di situ. Aku juga memastikan bahwa Damar merasa semakin terpuruk. Aku menyewa seorang wanita cantik untuk mendekatinya, membuatnya tergoda dan akhirnya jatuh ke dalam jebakan. Ketika hubungan terlarang itu terungkap, rumah tangganya dengan istrinya yang sekarang hancur. Aku mengatur agar skandalnya dipublikasikan di berbagai media, memastikan bahwa semua orang tahu betapa buruknya dia sebagai seorang suami dan pebisnis. Setelah semua itu terjadi, aku mengundangnya ke sebuah pertemuan khusus di kapal pesiarku. Damar datang dengan wajah penuh kelelahan dan frustrasi. Matanya cekung, rambutnya tidak serapi biasanya, dan pakaiannya tampak berantakan. Aku duduk di kursi yang menghadap ke lautan, menatapnya dengan senyum puas. "Silakan duduk, Damar," ujarku santai, sambil menunjuk kursi di depanku. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian, tapi dia tidak punya pilihan selain duduk. "Kau puas sekarang?" tanyanya dengan suara berat. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi. "Belum sepenuhnya, tapi aku menikmati melihatmu seperti ini." Damar menghela napas panjang. "Apa yang sebenarnya kau inginkan, Arlina?" Aku menatapnya tajam. "Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan dulu, Damar. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya dihina, diremehkan, dan dibuang seperti sampah. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Dia mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. "Aku mengaku salah. Aku menyesal telah memperlakukanmu seperti itu. Tapi apakah ini harus sejauh ini?" Aku tertawa kecil. "Sejauh ini? Damar, ini belum apa-apa. Kau masih bisa makan, masih punya tempat tinggal, masih punya kehidupan. Aku dulu tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Aku tidur di tempat yang bahkan kau tak akan sudi melihatnya. Kau pikir rasa sakitku dulu bisa hilang begitu saja?" Damar terdiam. Aku mencondongkan tubuhku ke depan. "Tapi aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin kau berlutut di hadapanku sekarang, di atas kapal pesiarku, dan memohon agar aku berhenti menghancurkan hidupmu." Wajahnya berubah drastis. Matanya menyala dengan amarah dan kehinaan. "Aku tidak akan. Kalau begitu, aku akan memastikan kau kehilangan segalanya. Dalam 1 bulan, kau akan bangkrut, kau akan kehilangan rumahmu, dan kau akan benar-benar tidak punya siapa-siapa." Dia menatapku dengan ekspresi putus asa. Aku tahu dia sedang berjuang dengan harga dirinya, tapi dia juga tahu aku tidak main-main. Aku menunggu, menikmati setiap detik dari penderitaannya. Lalu, perlahan,
Dia berdiri dari kursinya. Dengan gerakan kaku dan penuh keterpaksaan, dia turun ke lantai dan berlutut di hadapanku. Aku menatapnya dengan puas. Aku mohon, berhenti. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku tersenyum, lalu mengambil segelas anggur dan menumpahkannya ke atas kepalanya. Bagus, Damar, ujarku pelan. Tapi ini baru permulaan. Aku berdiri, meninggalkannya dalam kehinaan. Balasku belum selesai. Aku masih akan membuat mereka benar-benar hancur. Damar masih berlutut di atas dek kapal pesiarku. Wajahnya merah pada menahan amarah, malu, dan keputusasaan. Aku menikmati pemandangan itu, melihat pria yang dulu dengan mudahnya mencampakkanku kini bertekuk lutut di hadapanku. Tapi ini belum cukup. Aku berjalan pelan mengitari tubuhnya yang masih membeku di tempatnya. Lihat dirimu sekarang, Damar. Suaraku lembut, tapi penuh penghinaan. Dulu kau begitu angkuh, merasa paling berkuasa. Kau yang berdiri di puncak, sedangkan aku kau lempar ke dasar jurang. Sekarang, bagaimana rasanya? Damar menggertakkan giginya. Tangannya mengepal kuat. Aku bisa melihat betapa harga dirinya terkoyak. Tapi dia tidak berani menatapku. Aku sudah meminta maaf, Arlina. Suaranya rendah dan penuh kehancuran. Aku sudah mengaku salah. Aku terkekeh kecil. Meminta maaf? Mengaku salah? Itu tidak cukup. Damar, kau pikir hanya dengan kata-kata semua luka yang kau buat akan sembuh? Aku menyipitkan mata. Kau tahu berapa lama aku harus merangkak dari dasar, membangun hidupku kembali setelah kau dan ibumu membuangku? Aku mendekat, membungkuk sedikit hingga wajahku sejajar dengannya. Aku ingin kau benar-benar merasakan penderitaan yang dulu kau timpakan padaku. Bukan hanya kehilangan harta, tapi kehilangan segalanya. Harga diri, martabat, kehormatan, bahkan harapan. Aku melangkah mundur, lalu menjentikkan jemariku. Dari balik geladak, beberapa anak buahku datang, membawa sebuah layar besar yang menampilkan berita-berita terbaru tentang kehancuran hidupnya. Damar Wijaya, mantan CEO yang terjatuh ke jurang kebangkrutan. Skandal besar. Damar Wijaya tertangkap basah berselingkuh. Rumah tangga hancur. Kehidupan mewah Burina, mantan sosialita yang kini ditagih utang hingga diusir dari rumahnya. Matanya membelalak saat melihat berita-berita itu terpampang jelas di hadapannya. Nafasnya memburu, wajahnya semakin pucat. "Apa yang kau lakukan?" bisiknya. Aku menyilangkan tangan di dada. Aku hanya memberikan dunia kebenaran. Sekarang semua orang tahu siapa kau sebenarnya, dan siapa ibumu yang dulu begitu membanggakan status sosialnya. Damar menggeleng pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku tahu, di dalam hatinya, dia masih berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak, ini kenyataan. Kenyataan yang aku ciptakan untuknya. Tak hanya itu, aku juga mengatur agar semua rekeningnya diblokir, bisnisnya diambil alih sepenuhnya, dan rumahnya yang dulu megah kini dalam proses penyitaan karena hutang yang menumpuk. Dalam hitungan hari, dia akan benar-benar menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Sementara itu, Burina, aku belum selesai dengannya. Aku ingin melihat wanita itu merasakan penderitaan yang lebih dari sekadar kehilangan kekayaan. Aku berbalik, memberi isyarat pada anak buahku untuk membawa Damar pergi. Aku masih punya urusan yang lebih besar. Hari pembalasan untuk Burina. Aku sudah mengatur segalanya dengan sempurna. Hari ini, di sebuah acara amal yang dihadiri banyak sosialita, aku akan memastikan bahwa nama Burina benar-benar terhapus dari lingkaran elit. Aku memasuki ballroom hotel dengan anggun, mengenakan gaun malam hitam elegan yang membuat semua mata tertuju padaku.
Aku bukan lagi Arlina yang dulu, yang dianggap tak pantas berada di kalangan mereka. Kini, aku adalah pengusaha sukses, pemilik kapal pesiar, dan wanita yang berdiri di puncak kekuasaan. Di sudut ruangan, aku melihatnya, Burina, duduk di meja dengan wajah penuh kecemasan. Aku tahu dia berusaha menampilkan senyum palsu, berpura-pura seolah semuanya masih baik-baik saja. Tapi aku juga tahu bahwa di balik senyum itu, dia sedang berjuang keras mempertahankan harga dirinya yang tersisa. Aku berjalan mendekatinya dengan langkah pelan tapi pasti. Beberapa tamu langsung membungkuk hormat padaku. Bahkan beberapa di antaranya datang untuk berbasa-basi dan mencari kesempatan bisnis denganku. Ketika aku akhirnya berdiri di hadapan Burina, dia langsung membeku. Wajahnya yang dulu angkuh kini penuh ketakutan. Burina, sapaku dengan nada lembut tapi menusuk. Dia menelan ludah, berusaha tetap tenang. Arlina. Aku menyeringai kecil. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Aku bisa melihatnya mengepal tangannya di bawah meja, berusaha menahan emosinya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tertawa pelan. Oh, kau tahu. Semua orang di ruangan ini tahu. Aku menjentikan jemariku, dan seketika layar besar di tengah ruangan menampilkan rekaman percakapan Burina dengan para lintah darat yang kini menagih hutangnya. Kami sudah cukup sabar. Burina, bayar hutang Anda sekarang, atau rumah Anda akan kami sita. Tolong beri saya waktu. Saya akan mengembalikannya. Saya mohon. Ruangan langsung dipenuhi bisikan-bisikan tajam. Beberapa tamu mulai berbalik menjauh, menunjukkan ekspresi jijik dan menghakimi. Burina membeku di tempatnya. Wajahnya memucat hebat. Aku tersenyum sinis. Dulu kau menghina dan mengusirku, menganggapku sampah. Sekarang lihat siapa yang benar-benar sampah. Air mata mulai menggenang di matanya. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Aku mendekatkan wajahku ke arahnya. Berlutut, bisikku dingin. Matanya membesar, penuh kehinaan. Apa? Aku menatapnya tajam. Berlutut di hadapanku, seperti yang dulu kau paksa aku lakukan di depan rumahmu. Lakukan itu, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membantumu. Dia menoleh ke sekeliling ruangan, mencari belas kasihan, mencari seseorang yang mungkin mau menolongnya. Tapi tidak ada. Mereka semua hanya menonton, menikmati kejatuhannya. Dengan tubuh gemetar, perlahan dia berdiri, lalu dengan penuh kehinaan, dia menurunkan tubuhnya ke lantai. Lututnya menyentuh lantai marmer dingin. Aku menatapnya dengan penuh kemenangan. Bagus, ujarku, sebelum berbalik dan melangkah pergi, meninggalkannya dalam kehancuran total. Tapi ini belum akhir. Aku masih memiliki lebih banyak rencana untuk memastikan mereka benar-benar tenggelam dalam penderitaan yang mereka buat sendiri. Aku berjalan menjauh dari Burina yang masih berlutut di lantai marmer. Ruangan itu masih penuh dengan bisikan tajam, tatapan penuh penghinaan, dan cemoohan yang membuatnya semakin jatuh ke jurang kehancuran. Namun, aku belum puas. Aku ingin memastikan bahwa dia benar-benar kehilangan segalanya. Bukan hanya harta dan status sosialnya, tetapi juga harga diri dan martabatnya. Damar, yang sebelumnya kubiarkan di kapal pesiar, kini berdiri di ambang pintu ballroom, wajahnya penuh keterkejutan dan kepahitan. Dia menyaksikan sendiri bagaimana ibunya yang dulu selalu membanggakan statusnya kini berlutut di hadapan semua orang. Aku bisa melihat matanya yang merah, tangannya yang mengepal, seolah sedang menahan sesuatu yang begitu besar di dadanya. Aku berbalik perlahan, menatapnya dengan senyum penuh arti. Rasanya sakit, bukan? Tanyaku dengan nada santai, tetapi menusuk. Damar tidak langsung menjawab. Rahangnya mengeras.
napasnya memburu, dan matanya semakin gelap. Dia berjalan mendekat, tapi aku tetap berdiri dengan tenang, tidak bergeming sedikit pun. "Arlina!" Suaranya serak, penuh dengan emosi yang bercampur aduk. "Apa kau benar-benar ingin menghancurkan kami sampai seperti ini?" Aku tertawa pelan. "Hancur? Kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Damar, aku hanya membiarkan dunia melihat siapa kalian sebenarnya." Aku melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapannya. "Kau pikir aku akan lupa bagaimana kau mencampakkanku begitu saja? Setelah semua yang aku berikan padamu, kau pikir aku akan diam setelah ibumu mengusirku seperti sampah? Tidak, Damar, aku tidak pernah lupa. Dan aku pastikan kalian juga tidak akan pernah lupa apa yang kalian lakukan padaku." Damar menarik napas panjang, menatapku dengan tatapan yang sulit aku artikan. "Aku salah, Arlina. Aku benar-benar menyesal." Aku mengangkat satu alis. "Oh, kau menyesal?" Aku mendekatkan wajahku sedikit, membiarkan kata-kataku benar-benar menamparnya. "Kau menyesal?" Aku mencibir sinis, menatap Damar dengan penuh penghinaan. "Kau menyesal? Benarkah, Damar? Atau kau hanya menyesal karena aku sekarang lebih tinggi darimu, lebih berkuasa darimu, dan kau tidak bisa lagi menginjakku seperti dulu?" Damar menggeleng pelan, seolah berusaha menyangkal tuduhanku, tetapi aku bisa melihat jelas bagaimana wajahnya memucat. Napasnya masih berat, matanya berkaca-kaca. Aku tidak peduli. Aku tidak akan terjebak lagi dalam kata-kata manis yang pernah memikatku dulu. "Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh," gumamnya lirih. Aku mendengus. "Oh, akhirnya kau menyadarinya." Aku menoleh ke arah Burina yang masih terduduk lemah di lantai. Tangannya gemetar, matanya memohon padaku. "Lihat ibumu itu, Damar. Lihat bagaimana kesombongannya telah menghancurkan dirinya sendiri. Bukankah dia yang dulu mengusirku dan menganggapku tak pantas untukmu?" Damar mengatupkan rahangnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia tahu, tidak ada lagi yang bisa dia katakan untuk membela ibunya. Semua orang di ruangan ini telah melihat sendiri bagaimana mereka jatuh dari posisi tinggi yang mereka banggakan selama ini. Aku tidak butuh permintaan maafmu, Damar. Aku menatapnya tajam, membiarkan setiap kata yang keluar dari mulutku mengiris hatinya. Aku tidak butuh rasa kasihan atau penyesalanmu. Yang aku butuhkan hanya satu hal, agar kau dan ibumu merasakan rasa sakit yang sama, kehinaan yang sama, dan kehilangan yang sama seperti yang kalian timpakan padaku dulu. Damar melangkah maju, seolah ingin menyentuhku, tetapi aku segera mundur, menepis keinginannya untuk mendekat. Jangan pernah mencoba meraihku lagi, Damar. Aku sudah selesai denganmu. Aku berbalik, tetapi suara serak Damar menghentikanku. Arlina, kau masih membenciku? Aku menoleh, menatapnya dengan dingin. Tidak, aku bahkan tidak punya perasaan apapun untukmu lagi. Tidak benci, tidak cinta. Kau bukan siapa-siapa bagiku. Damar tampak terguncang mendengar jawabanku. Wajahnya yang dulu selalu penuh percaya diri kini terlihat kosong, hampa. Aku bisa melihat kesedihan dalam matanya. Tetapi itu bukan urusanku lagi. Aku berbalik sepenuhnya dan berjalan menuju pintu keluar. Tetapi sebelum aku benar-benar pergi, aku berhenti dan berbicara tanpa menoleh. Oh, dan satu hal lagi, Damar. Kapal pesiar yang kalian hina tadi, itu hanya salah satu dari koleksi pribadiku. Aku bisa membeli 10 kapal lain jika aku mau. Dan kalian? Kalian bahkan tidak bisa membeli harga dirimu sendiri kembali. Dengan itu, aku melangkah pergi, meninggalkan Damar dan Burina dalam kehancuran mereka sendiri.
Aku tidak menoleh lagi, karena aku tahu, mereka sudah tidak layak lagi untuk berada dalam hidupku. Saat aku keluar dari ballroom, angin laut yang sejuk menyambutku. Aku menghirup udara dalam-dalam, merasakan kebebasan yang selama ini aku dambakan. Aku telah mendapatkan pembalasanku, dan lebih dari itu, aku telah mendapatkan kembali harga diriku. Aku tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang lemah dan mudah diinjak. Aku adalah Arlina, wanita yang telah bangkit dari keterpurukan dan berdiri di puncak dunia. Dan mereka yang dulu meremehkanku, mereka akan selalu hidup dalam bayang-bayang penyesalan mereka sendiri. Aku melangkah keluar dari gedung megah tempat pesta itu berlangsung, meninggalkan Damar dan ibunya dalam kehinaan mereka sendiri. Udara malam terasa segar, dan suara ombak yang berdebur seakan menyanyikan lagu kemenangan untukku. Aku mengangkat daguku, berjalan anggun melewati para tamu yang masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tatapan mereka kini bukan lagi tatapan meremehkan seperti dulu, tetapi penuh kekaguman, bahkan ketakutan. Beberapa orang yang dulu memandangku rendah kini mendekat dengan senyum manis, mencoba mengambil hatiku. Aku tahu, mereka hanya menjilat, berharap bisa mendapatkan bagian dari kesuksesanku. Tapi aku tidak sebodoh dulu. Aku hanya memberikan senyum tipis dan berjalan melewati mereka, menunjukkan bahwa aku sudah berada di level yang jauh berbeda. Begitu sampai di luar, asisten pribadiku, Clara, sudah menunggu dengan mobil limousine. Aku masuk dengan anggun, lalu menyandarkan punggung ke kursi yang empuk. Semua berjalan sesuai rencana? Tanya Clara dengan senyum penuh arti. Aku menghela napas, lalu tersenyum puas. Lebih dari yang aku harapkan. Mereka sudah hancur. Dan yang terbaik dari semuanya, mereka tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Clara tertawa kecil. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri, ya? Aku mengangguk, dan aku hanya membantu mempercepatnya. Mobil mulai melaju, meninggalkan gedung pesta dan semua kenangan pahit yang dulu menghantuiku. Aku melihat bayangan diriku sendiri di kaca mobil, bukan lagi wanita lemah yang dulu diusir dengan hinaan, tetapi seorang wanita yang berkuasa, seorang miliarder yang tak bisa lagi disentuh oleh orang-orang yang dulu meremehkannya. Sementara itu, di dalam gedung pesta, Damar masih berdiri terpaku, menatap kosong ke lantai. Semua tamu perlahan mulai bubar, tetapi bisikan-bisikan mereka masih menusuk telinganya. Dia menoleh ke ibunya yang masih terduduk lemas. Wajahnya basah oleh air mata. "Ibu," panggilnya pelan, mencoba membantu ibunya berdiri. Bu Rina menepis tangannya dengan kasar. "Semua ini salahmu. Kalau saja kau tidak menceraikan Arlina, kalau saja kau tidak menuruti ibumu ini, kita tidak akan sehancur ini." Damar terhenyak. Selama ini, ibunya selalu menyalahkan orang lain, selalu merasa benar. Tetapi kali ini, untuk pertama kalinya, dia melihat ibunya menyesali perbuatannya sendiri. Namun, semua sudah terlambat. Tidak ada jalan kembali. Arlina sudah terlalu jauh untuk bisa mereka jangkau lagi. Dan dia, Damar, akan hidup selamanya dengan penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di balkon kamarku, menikmati pemandangan laut yang luas. Cahaya matahari pagi menyinari wajahku, memberikan kehangatan yang menenangkan. Aku menyesap kopi pelan, menikmati ketenangan yang dulu tidak pernah kumiliki. Ponselku bergetar di meja. Aku melirik sekilas, sebuah pesan dari pengacaraku. Semua aset keluarga Damar telah disita karena hutang yang menumpuk. Mereka kehilangan rumah dan semua bisnisnya. Damar kini hanya seorang pria biasa tanpa harta dan nama besar. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Aku tidak merasa kasihan.
Ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Clara masuk ke kamarku dengan senyum cerah. Arlina, kapal pesiar pribadimu sudah siap. Kita berangkat kapan saja. Aku tersenyum. Ayo kita pergi. Aku melangkah keluar, meninggalkan semua masa lalu di belakang. Aku telah menang, bukan hanya atas mereka, tetapi juga atas diriku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa aku tidak bisa dihancurkan. Dan sekarang, aku akan menjalani hidupku dengan penuh kebebasan dan kebahagiaan. Setelah kapal pesiarku melaju di lautan biru yang luas, aku berdiri di dek atas, menghirup udara segar dengan senyum yang sulit kuredam. Angin laut membelai rambutku, sementara matahari bersinar hangat, seakan turut merayakan kebebasanku. Aku menatap ke horizon, menyadari betapa jauh aku telah melangkah dari masa laluku yang kelam. Clara mendekat, membawa segelas jus segar. Sepertinya ini kemenangan yang sesungguhnya, bukan? Katanya dengan senyum penuh arti. Aku mengambil gelas itu, menyesapnya perlahan sebelum menjawab. Bukan kemenangan atas mereka, tapi kemenangan atas diriku sendiri. Aku tidak lagi terperangkap dalam dendam atau kesedihan. Clara mengangguk mengerti. Jadi, kau benar-benar sudah melepaskan semuanya. Aku tersenyum. Ya, aku sudah melewati semuanya. Dulu, aku berpikir balas dendam akan menjadi akhir yang paling memuaskan. Tapi setelah melihat mereka hancur, aku menyadari satu hal, aku tidak lagi membutuhkannya. Mereka sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tak lagi memengaruhi hidupku. Aku menatap langit yang membentang luas. Di dalam hati, aku merasa lebih ringan. Dendam yang dulu membakar hatiku perlahan sirna, digantikan dengan rasa syukur. Aku berpikir tentang Damar dan keluarganya. Aku tahu hidup mereka kini jauh lebih sulit. Tapi aku juga tahu, mereka menuai apa yang mereka tanam. Aku tak perlu ikut campur lagi. Aku tak perlu menyaksikan penderitaan mereka lebih lama. Itu bukan tugasku. Tugasku adalah menjalani hidupku sendiri, dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan atas semua pencapaianku. Aku berjalan menuju bagian depan kapal, melihat ke laut yang seolah tak berujung. Ini adalah awal baru. Arlina. Terdengar suara lelaki memanggilku dari belakang. Aku menoleh dan melihat Reza, pria yang kini mengisi hidupku. Dia tersenyum hangat sambil berjalan mendekat. Sudah siap untuk perjalanan kita selanjutnya? Tanyanya. Aku mengangguk. Lebih dari siap. Dia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku merasakan kehangatan yang nyata, berbeda dengan masa laluku yang penuh kesedihan dan kepalsuan. Bersama Reza, aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan karena aku kaya, bukan karena aku menang, tetapi karena aku benar-benar dihargai dan dicintai tanpa syarat. Aku menutup mataku sejenak, mengucap doa dalam hati. Semoga ini benar-benar menjadi awal yang baik. Aku telah bangkit dari keterpurukan, dan sekarang, aku akan menjalani hidupku dengan penuh cinta dan ketulusan. Aku telah memenangkan hidupku kembali. Dan itu adalah kemenangan yang paling besar. Pesan dan nasihat. Dari kisah Arlina, kita belajar bahwa hidup selalu penuh dengan lika-liku. Ada saatnya kita terpuruk, dihina, dan diremehkan oleh orang-orang yang menganggap diri mereka lebih tinggi dari kita. Namun, jangan pernah menyerah. Jadikan rasa sakit itu sebagai kekuatan untuk bangkit dan membuktikan bahwa kita jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Balas dendam bukanlah tujuan akhir yang sesungguhnya. Kemenangan terbesar adalah saat kita bisa hidup bahagia tanpa membiarkan dendam menguasai diri kita. Karena pada akhirnya, orang yang menyakiti kita akan menerima balasan atas perbuatannya, tanpa perlu kita mengotori tangan kita sendiri. Untuk kalian yang sedang berjuang, percayalah bahwa keadilan akan datang pada waktunya.
Fokuslah pada pertumbuhan diri, jadilah lebih baik, dan tunjukkan bahwa kalian lebih berharga dari yang mereka duga. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita bertahan dan menjadi lebih baik dari kemarin. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depanmu yang penuh cahaya. Terima kasih sudah membaca kisah ini. Semoga bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.